Sebagai seorang kreator maupun kalian yang seorang freelancer, sekarang kalian pasti ada di bagian gaji kalian naik dengan drastis. Kok bisa gaji kalian sekarang bisa menaik? Karena dolar lagi menguat. Kita akan langsung aja membahasnya. Oke, nah jadi kali ini saya akan membahas yaitu kenapa gaji freelancer dan kreator bisa naik saat dolar menguat. Dan ini mungkin ada yang menyadarinya dan mungkin ada juga yang tidak menyadarinya. Pasti kalian sebagai seorang kreator dan juga freelancer ketika menerima gaji nantinya itu pasti kalian akan melihat penghasilan kalian meningkat daripada umumnya. Kok bisa? Jadi ini akibat karena dolar nilainya itu meningkat dan mata uang kita rupiah itu turun, yang mengakibatkan pendapatan kalian sebagai seorang kreator maupun freelancer akan meningkat karena kalian menggunakan mata uang dolar yang akan dikurs menjadi rupiah ya. Jadi pendapatan kalian akan meningkat. Dan di sini mungkin ada beberapa YouTuber yang pasti akan bingung. Kan pendapatan saya menggunakan rupiah, Bang, tidak menggunakan dolar. Sebenarnya kalian itu menggunakan dolar ya, tidak menggunakan rupiah. Mungkin ada beberapa YouTuber yang akan mengganti mata uang kalian di bagian YouTube Studio. Kalau kalian mungkin nggak tahu caranya, itu caranya tinggal kalian masuk aja ke bagian setting ya. Setelah itu kalian masuk ke bagian umum. Nah, di bagian umum ada mata uang. Di situ kalian bisa tekan. Nah, di situ ada beberapa pilihan mata uang yang bisa kalian pilih. Defaultnya itu menggunakan mata uang dolar Amerika ya. Jadi menggunakan dolar ya. Dan kalau kalian ganti menggunakan rupiah, maka otomatis pendapatan kalian memang akan tampil dalam bentuk rupiah. Tetapi sebenarnya kalian itu tetap menggunakan kurs dari dolar ya. Walaupun kalian ketika nanti di bagian AdSense akan muncul juga rupiah, tetapi mata uang kalian sebenarnya tetap menggunakan dolar. Makanya pendapatan kalian bisa naik gitu. Hanya saja di bagian analisis itu tampilan dari kurs uang kalian dari dolar ke rupiah. Jadi tampaklah kalian menggunakan tampilan dari rupiah, padahal itu sebenarnya dolar ya. Lah, kok bisa Bang penghasilan kita sebagai seorang kreator maupun seorang freelancer kok bisa meningkat pendapatannya kalau menggunakan mata uang dolar? Nah, jadi karena kalian menggunakan mata uang dolar, artinya uang kalian awalnya itu dalam bentuk dolar ketika kalian berada di AdSense maupun di YouTube ya. Tetapi ketika dikurs menjadi mata uang kita menjadi rupiah, maka otomatis akan mengikuti standar dari penukaran uang. Dan itu juga berlaku buat kalian sebagai seorang freelancer yang menggunakan PayPal ataupun website lainnya untuk penukaran uang ya. Jadi uang kalian yang awalnya dolar itu menjadi rupiah itu pasti meningkat. Nah, kalau kalian mau tahu contohnya, di sini saya akan langsung aja bahas contoh agar kalian lebih paham lagi mengenai tentang penukaran uang kalian yang awalnya dolar menjadi rupiah. Nah, jadi contohnya seperti ini. Di sini saya lagi mencari yaitu dolar ke rupiah, maka kalian akan melihat tampilan seperti ini, yaitu mata uang dolar ke rupiah itu sekarang nilainya berapa? Yaitu 16.840,86 rupiah. Jadi ini adalah kurs dari dolar ke rupiah di tahun 2025 ya. Dan kalau kalian lihat di tahun dulu, misal kita ambil dari 5 tahun terakhir, misal kalian seorang kreator maupun seorang freelancer yang mungkin di tahun 2001 ya. Nah, ini mata uangnya masih 14.000 per dolarnya. Jadi kalian sebagai seorang kreator ataupun seorang freelancer yang misal kalian dalam satu bulan cuma dapat 10 dolar. Artinya kalian ketika di tahun 2021 itu sebulannya kalian hanya dapat 140.000 ya. Tetapi jika kalian menjadi seorang freelancer maupun seorang kreator di tahun 2025, artinya kalian akan dapat uang misalnya 10 dolar juga per bulan, artinya kalian dapat 160. Jadi penghasilan kalian itu naik ya, karena dolar itu semakin menguat dan rupiah semakin melemah. Jadi mata uang kalian itu turun, yang mengakibatkan penghasilan kalian naik karena kalian menggunakan dolar ya. Nah, jadi itu dia alasan kenapa gaji freelancer dan kreator bisa naik saat dolar menguat. Jadi itu juga berlaku buat kalian seorang freelancer yang menggunakan mata uang dolar lalu kalian kurs dari PayPal dari dolar ke rupiah. Jadi gaji kalian sekarang meningkat pastinya. Dan di sini saya akan menambahkan buat kalian para YouTuber, apa sih dampak negatifnya terhadap sebagai seorang YouTube ya ataupun perusahaan YouTube. Jadi kita sebagai seorang YouTuber itu mendapatkan uang dari pengiklan ya. Kalian sudah paham kan kenapa kita bisa dapat uang dari YouTube? Jadi sebenarnya kita dapat uang dari pihak pengiklan. Dan itu ada dampak negatif bagi pengiklan YouTube atau bisa disebut dengan advertiser Indonesia saat dolar naik.
Nah, jadi biaya iklan lebih mahal. Kok bisa, Bang? Jadi kita misal di video saya ini muncul ada iklan Shopee, Tokopedia, Lazada dan semacamnya, itu muncul ya. Itu sebenarnya perusahaan Shopee ataupun Tokopedia dan sebagainya itu membayar uang ke YouTube untuk menampilkan iklan mereka di media YouTube kita gitu loh. Jadi muncullah iklan di channel YouTube kita, dan itu bisa menghasilkan penghasilan buat kita karena kita dapat uang dari pembagian hasil dari iklan yang tayang di channel YouTube kita. Jadi kita bisa dapat uang dari YouTube ya. Dan ketika mata uang dolar itu naik dan mata uang kita sebagai rupiah itu melemah, itu ada dampaknya terhadap perusahaan yang akan memasang iklan di bagian YouTube. Biaya iklan jauh lebih mahal karena sistem YouTube menggunakan Google Ads berbasis dolar, maka ketika dolar naik, pengiklan lokal yang menggunakan di negara kita Indonesia akan membayar dalam bentuk rupiah, harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk jumlah iklan yang sama. Misal, jika sebelumnya 15.000 per dolar, saat dolar naik menjadi 17.000 per dolar, maka biaya iklan ikut naik. Jadi itu dampaknya bisa dikatakan bagi seorang pengiklan itu sangatlah besar ya. Nah, yang kedua yaitu menurut anggaran iklan. Karena mahalnya biaya per tayang CPM atau cost per mil, pengiklan mungkin akan mengurangi durasi atau jangkauan iklan mereka yang bisa berdampak ke jumlah iklan yang tayang di video kreator. Jadi ketika dana yang mereka gelontorkan untuk memasang iklan di channel YouTube kita itu akan menurun ya. Jadi kalian akan mungkin keseringan iklannya muncul sedikit, tapi tergantung dari pihak pengiklan ya. Jika memang pihak pengiklan itu menurunkan dana mereka ke pengiklan YouTube ya. Jadi itu sangat berakibat banget buat kita sebagai seorang kreator. Takutnya pihak pengiklan itu juga ngedon yang membuat mereka itu untuk mengefisiensi ataupun mengurangi uang mereka untuk dana memasang iklan di channel YouTube kita ya, ataupun ke media YouTube. Jadi ada kemungkinan akan turun tayangan iklan kita sebagai seorang kreator ya. Dan dampak yang ketiga yaitu pengiklan lokal mundur. Beberapa bisnis kecil menengah bisa memilih untuk menunda atau menghentikan kampanye karena biaya iklan digital menjadi tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Jadi itu sangat berdampak banget buat kalian sebagai seorang pengiklan lokal. Jadi kita sebagai seorang YouTuber takutnya pengiklan lokal itu mundur, yang membuat pihak pengiklan tidak ingin mengeluarkan uangnya lagi untuk memasang iklan di channel YouTube kita ya. Jadi sayang banget. Yang keempat, kompetisi CPM turun di Indonesia. Bila banyak pengiklan mengurangi budget iklan, maka bidding iklan menurun. Dan ini bisa membuat CPM rata-rata jadi turun untuk konten yang hanya menargetkan penonton luar. Jadi maksud dari kompetisi CPM turun di Indonesia itu karena kalian sebagai seorang YouTuber yang misal kalian seorang YouTuber target penontonnya itu penonton lokal ya, ataupun penonton Indonesia. Jadi kalian akan otomatis akan mengharap besar terhadap CPM yang ada di Indonesia. Karena itu otomatis kalian akan berharap besar terhadap iklan yang ada di Indonesia. Jadi misal ada perusahaan bernama A itu masang iklan di bagian YouTube, misal hanya memasang 10 iklan. Artinya itu akan ada muncul hanya 10 kali. Jadi semakin kecil uang yang digelontorkan oleh pihak perusahaan A, itu semakin kecil juga CPM yang ada di Indonesia. Jadi buat kalian sebagai YouTuber yang target penontonnya lokal maupun Indonesia, itu artinya nilai CPM kalian akan turun ketika pihak pengiklan itu menurunkan budget mereka ketika mereka akan menaruh iklan di media YouTube. Sebaliknya, jika pihak pengiklan memberikan banyak iklan di YouTube, itu artinya CPM kalian akan jauh meningkat. Jadi kalau CPM kalian itu turun, itu penyebabnya apa? Karena faktor utamanya itu karena pihak pengiklan kalian itu turun ya. Jadi kalau kalian menggunakan penonton luar, misal di Amerika, pasti CPM kalian meningkat karena pihak pengiklan yang ada di luar negeri itu sangat besar, ataupun nilainya itu sangat besar untuk nilai CPM-nya. Jadi penghasilan kalian pasti naik ketika kalian menggunakan penonton luar negeri atau penonton Amerika gitu. Nah, jadi itu dia kenapa gaji freelancer dan kreator bisa naik saat dolar menguat. Sekian dari Agen Daily dan sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya.